Halubai Channel kembali lagi, dalam kisah Tuyul Usil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa bila habis Lebaran Idul Fitri atau Lebaran Idul Adha di daerah pinggiran Jakarta, khususnya wilayah Citayam, Bogor Kabupaten, biasanya banyak warga yang menyelenggarakan hajatan. Entah itu pernikahan, khitanan bahkan hajatan pembangunan rumah pun juga dimeriahkan. Dan pastinya akan ada hiburan. Hiburan yang biasa ditampilkan pada awal-awal tahun 90-an biasanya layar tancap, lenong ataupun cokek. Bila warga yang mampu secara ekonomi, biasanya akan menanggap lenong atau dangdut full. Hingga pada suatu malam salah seorang sesepuh desa, sebut saja namanya Haji Kosim, menyelenggarakan pernikahan anak bungsunya. Acaranya pun meriah. Namanya juga sesepuh, sudah pasti tamunya banyak. Lagi pula hiburannya pun lenong Betawi. Hal itu membawa berkah buat para pedagang yang mangkal dari sore, di lokasi sekitar tempat hiburan hajatan. Khususnya Bang Pendi, dia pedagang mie ayam dan beliau dibantu anaknya yang bernama Ucup. Ucup adalah anak laki satu-satunya, dua anak lainnya perempuan. Kemeriahan acara hajatan tersebut membuat dagangan mie ayam mereka cepat habis. Hampir jam 11 malam dagangan mereka sudah habis. Namun mereka tidak langsung pulang. Tunggu lenong habis ya ba, setelah lenong selesai baru kita balik, kata Ucup kepada babanya. Ucup berusia 15 tahunan. Mumpung lagi libur, dia membantu babanya. Babanya cuma bilang, iya kalau belum ngantuk mah, nonton bae. Teng jam 12 malam, lenong selesai. Namun bapak dan anak ini belum bisa langsung pulang, karena gerobaknya masih terhalang pengendara motor dan pejalan kaki yang juga habis nonton lenong. Setelah kurang lebih 15 menit, akhirnya mereka bisa dengan leluasa mengeluarkan gerobak dari lapangan dan lanjut pulang. Jarak yang mereka tempuh hampir 2 kilometer. Setelah melewati jalan beraspal tibalah masuk ke jalan kampung, yang saat itu masih tanah. Walaupun tidak hujan, namun gerobak tidak bisa melaju dengan mudah. Selain banyak rumput liar juga jalan bergelombang akibat dari lalu lalang truk pengangkut tanaman atau rumput. Karena daerah perkampungan Citayam masih banyak yang usaha tanaman, yang terkadang pangkalan tanaman mereka masuk ke pelosok-pelosok desa. Jadi bukan hanya di pinggir jalan utama saja pangkalan tanaman mereka. Bagi Bang Pendi asal tidak jeblok dan becek jalannya, itu tidak masalah. Namun tidak biasanya Bang Pendi merubah arah, lewat jalur yang tidak biasa mereka lewati. Alasannya cuma mau lewat warung 24 jam buat beli obat nyamuk. Kata Ucup, sekalian beli es ya ba. Haus nih ba, dorong-dorong gerobak, babanya cuma nyengir. Perjalanan mereka masih setengah jalan lagi. Dan saat memasuki daerah yang kanan kirinya hanya kebun dan gelap sepanjang jalan tersebut, Bang Pendi menyalakan lampu emergensi, yang sudah ngereyep cahayanya. Tak lupa Bang Pendi menanyakan Ucup anaknya, mau istirahat dulu apa lanjut? Ucup cuma bilang, lanjut. Bang Pendi cuma berpesan apapun yang terjadi jangan nengok ke belakang ya. Ucup mengangguk, seolah-olah dia sudah paham maksud babanya. Gerobak pun kembali bergerak. Beberapa saat kemudian Ucup yang dorong gerobak dari belakang, merasakan ada suara anak-anak kecil, yang mengikuti di belakangnya. Dia longok ke depan, babanya lagi serius mengatur arah gerobak biar tidak oleng. Karena penasaran Ucup mengabaikan pesan babanya agar tidak nengok ke belakang. Dia langsung shock dan tidak bisa berkata-kata. Dia melihat 3 anak kecil tanpa baju,
Dengan banyak koreng dan ingus yang turun naik di lubang hidung mereka nyengir-nyengir ketika Ucup melihatnya. Seketika Ucup pun pingsan tak sadarkan diri. Babahnya masih belum menyadari, hanya yang terasa gerobak kadang melaju cepat dan kadang sangat berat. Mungkin Ucup sudah lelah, pikir dia. Sambil menarik gerobak, Bang Pendi pun menanyakan ke anaknya, mau lanjut atau istirahat? Dijawab, lanjut. Bang Pendi langsung kaget, karena yang jawab bukan suara anaknya, melainkan seperti suara anak-anak kecil. Tapi dia mengabaikan untuk beberapa saat. Lama-lama gerobak semakin berat, akhirnya dia menghentikan langkahnya. Bang Pendi menengok ke belakang gerobak. Dia sangat terkejut, ternyata Ucup tidak ada. Tapi ada 3 anak kecil sedang naik di atas gerobaknya. Dia pun membentak, dasar tuyul sialan. Karena sudah biasa bagi Bang Pendi diganggu makhluk halus, dia tidak merasa takut tapi merasa geli dengan 3 tuyul itu. Selain ingusan dan korengan, tuyul-tuyul itu sangat bau. Dia pun segera mengusir 3 tuyul tersebut sambil baca-baca ayat suci Al-Quran. Anak-anak kecil itu yang tak lain adalah tuyul, menangis sambil menggebrak gerobak mie ayam Bang Pendi. Tak lama pun tuyul-tuyul itu beringsut pergi. Bang Pendi mencari anaknya di sekitar gerobak, tapi tidak menemukannya. Dia pun mengambil senter yang diikat pada tiang atap gerobak untuk penerangan jalan. Dan segera bergegas menyusuri jalan yang sebelumnya mereka lewati. Betapa terkejutnya Bang Pendi, melihat anaknya tergeletak di jalan. Dia pun bergegas menghampirinya. Ucup masih tak sadarkan diri. Setelah ditepuk-tepuk pipinya dan diguncang-guncang bahunya, Ucup pun sadar. Dia langsung memeluk bapaknya, sambil terbata-bata dia bilang tadi diganggu 3 anak kecil. Bang Pendi cuma menghembuskan nafasnya dengan berat, sambil bilang, tadi kan Baba dah bilang, apapun yang terjadi jangan nengok ke belakang. Ucup pun mengangguk tanpa bisa membela diri. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Dengan posisi Ucup di samping babanya. Kejadian menyeramkan sepertinya bukan hanya sekali itu saja. Pada suatu sore menjelang malam pedagang kembang tahu melewati wilayah angker tersebut. Karena dia merasa ada perumahan di ujung jalan. Biasanya kalau banyak perumahan, pasti banyak yang beli sambil bicara di dalam hatinya. Tapi kalau jalan sekarang, bentar lagi maghrib, jadi dia ngasoh dulu, untuk sesaat di bawah pohon melinjo. Setelah lewat maghrib, dia pun melanjutkan perjalanannya, yang menurut dia ada perumahan di ujung jalan ini. Sambil siul-siul dia sangat bersemangat, seolah-olah tidak ada beban pikulan di bahunya. Setelah cahaya matahari sudah mulai sirna, dia lebih bergegas agar tidak terjebak gelap di jalan tersebut. Tiba-tiba ada suara anak kecil memanggil, "Bang, beli." Si abang menengok ke belakang, ternyata ada perempuan setengah baya dengan 3 anak kecil di depan pintu gerbang rumahnya. Sambil bicara perlahan, perasaan tadi gak ada rumah. Benar-benar aneh, sekarang malah tampak ada beberapa rumah. Dia pun balik badan, untuk memenuhi panggilan pembeli itu. Wanita tersebut memesan 4 porsi kembang tahu. Sambil membuat pesanan mereka, abang tersebut memperhatikan dengan curi-curi pandang. Dia merasa aneh dengan tingkah laku ibu dan anak-anaknya, yang menurutnya tidak seperti keluarga kebanyakan. Wanita tersebut memesan 4 porsi kembang tahu. Sambil membuat pesanan mereka, abang tersebut memperhatikan dengan curi-curi pandang. Dia merasa aneh dengan tingkah laku ibu dan anak-anaknya, yang menurutnya tidak seperti keluarga kebanyakan. Sang ibu yang kumel dengan rambut terurai mengenakan kebaya zaman dulu. Dan anak-anaknya yang tidak terurus tidak memakai baju,
dengan perut yang buncit dan penuh koreng, sedangkan matanya penuh dengan tahi mata, belum ingus yang mengering di pipinya. Padahal rumahnya gedong, dalam hatinya. Setelah menyerahkan pesanan mereka, si abang mengambil bangku kecilnya, untuk sekedar menunggu mangkok yang mereka gunakan, dan tak lupa uang pembayarannya. Mereka makan di dalam rumah, tapi terdengar cekikikan suara perempuan yang membuat bulu kuduknya merinding. Dalam pikirannya yang berkecamuk, si abang menghampiri dan masuk ke gerbang dan mencoba memastikan dengan melongok ke dalam rumah itu. Dia sangat bingung dengan apa yang dia lihat. Rumah itu ternyata kosong, tiada siapapun juga yang terlihat. Hanya mangkok yang sudah kosong, tergeletak di bawah tiang pilar kanopi rumah gedong tersebut. Si abang pun memanggil-manggil penghuni rumah. Namun tak ada jawaban, segera dia mengambil mangkok yang sudah kosong dan anehnya mangkok sudah bersih. Padahal si abang tak tahu kalau mangkok tersebut, bersih seperti habis dijilati. Setelah mengambil mangkok dan tidak mendapatkan uang pembayaran, dia bergegas kembali menuju dagangannya. Ketika sudah selesai merapikan perabotannya, saat mau lanjut untuk meninggalkan tempat tersebut, dia kebingungan, karena pikulannya hilang entah kemana. Dia pun menyalakan lampu pelita yang sudah disiapkan dari rumah, bila malam tiba. Ketika lampu sudah menyala, dia menenteng menyusuri semak-semak di bawah pohon bambu. Si abang langsung histeris, ketika melihat ke atas pohon bambu, di antara batang bambu, ibu itu sedang nangkring sambil ketawa cekikikan. Sedangkan anak-anaknya sedang berebut pikulan yang dicari-cari si abang tukang kembang tahu tadi. Karena si abang bertatapan langsung dengan wajah ibu itu yang tak lain adalah kuntilanak dengan muka yang sangat menyeramkan, dan si abang pun pingsan. Setelah beberapa saat, ketika sadar, si abang tidak menemukan dagangannya, tambah bingunglah dia, si abang mencari kesana kemari, tapi tidak melihat sama sekali di mana kotak dagangannya. Dan anehnya rumah gedong yang tadi, juga tidak ada, hanya pohon sawo besar dan rindang pas di posisi rumah tersebut. Lantas dengan menggunakan korek api, dan mengarahkan ke pohon itu, ternyata dagangan si abang berada di tengah-tengah batang besar pohon sawo dengan posisi tergantung. Si abang pun lari tunggang langgang, sambil teriak-teriak minta tolong. Tak berapa lama dalam kegelapan dengan penerangan dari cahaya bulan, samar-samar dia melihat sebuah rumah, dan terlihat ada seorang yang sedang kerebongan dengan kain putih, memandanginya dari kejauhan. Setelah berhadapan dengan pria tadi, mulutnya langsung tercekat, karena bapak tadi ternyata bukan manusia, melainkan pocong. Si abang pun tak sadarkan diri kembali. Pocong tadi terus pergi dengan melayang dengan kepala yang mangut-mangut. Lama si abang pingsan, hingga tak lama terdengar azan Isya. Sang abang pun tersadarkan. Dengan putus asa dia mencoba berjalan menuju keramaian. Setelah tiba di jalan utama, dia merasa lega karena masih banyak orang yang lalu lalang. Dengan wajah linglung dia berdiri saja di pinggir jalan. Hingga terlihat oleh Pak Haji Asnawi, dan Pak Haji pun menghampirinya. Setelah ditegur, si abang seperti tersadar dari mimpi panjang. Dia menanyakan jam sama Pak Haji, sebelum Pak Haji bertanya. Pak Haji menjawab, baru jam 7:20 jawabnya. Dalam hati si abang ternyata masih sore pikirnya. Tapi kenapa seperti lama sekali dia terjebak di dalam kawasan hantu tadi? Pak Haji menanyakan, kok dari tadi bengong aja, ada masalah apa? Si abang pun menceritakan kejadian yang barusan dia alami. Pak Haji hanya bilang astagfirullah, dasar setan sialan, bisanya ganggu orang yang lagi usaha. Akhirnya si abang diajak ke rumah Pak Haji,
untuk diajak makan dan menghiburnya, agar jangan khawatir nanti kita ke sana untuk mengambil dagangan si abang. Si abang keberatan, karena dia masih syok dengan apa yang dia alami dan dia bilang, besok aja Pak Haji, pagi-pagi saya kesini lagi. Dan Pak Haji menyetujui. Lantas Pak Haji bercerita mengenai wilayah setan tersebut, yang bernama Bulak Kober. Disebut Bulak karena dataran rendah dan Kober ada beberapa makam tua yang sudah tidak terurus di lokasi tersebut. Si abang mangut-mangut mengerti. Dan Pak Haji menyarankan jangan lewat situ lagi kalau habis maghrib sampai subuh. Karena daerah itu terkenal sebagai tempat jin buang anak. Dan Pak Haji pun mengisahkan beberapa hal yang pernah terjadi di lokasi tersebut, yang akan kami kisahkan pada kesempatan berikutnya. Setelah basa-basi si abang pun pamit pulang. Dan Pak Haji menyarankan jangan lupa berzikir saat di jalan. Si abang mengangguk mengiyakan. Padahal dalam hati si abang masih was-was dan jengkel dengan peristiwa yang dialami. Selain dagangannya tidak terjual semua, dia juga sedih dengan kerusakan yang ditimbulkan terhadap perabotan dagangnya. Esok paginya si abang sudah di depan rumah Pak Haji untuk meminta bantuan mengambil perabotan dagangnya. Mereka berangkat berempat dengan mantu dan anak Pak Haji yang akan membantu si abang. Melihat keadaan perabotan dan dagangan si abang, Pak Haji hanya beristighfar, sambil geleng-geleng kepala. Setelah selesai menurunkan dan merapikan, akhirnya perabotan dagangnya dibawa si abang pulang ke kontrakannya. Demikian kisah tuyul usil yang kami suguhkan. Dan insya Allah akan kami lanjutkan apa yang Pak Haji kisahkan dalam cerita ini di waktu dan kesempatan selanjutnya. Dan dari kami kepada pemirsa, terima kasih atas apresiasinya. Dan jangan lupa subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa-jiwa pengecut, peliharalah ketakutanmu itu, agar dia semakin besar, dan engkau pun terjebak dalam belantaranya